Bukan gosip, bukan fitnah. Akhirnya terbukti keretakan rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan benar adanya. Ricis sudah menggugat cerai Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari lalu. Setelah ngetop sebagai aktor dan punya channel YouTube sendiri, Ryan seolah tidak membutuhkan Ricis lagi. Tapi benarkah alasan terbesar Ricis menggugat cerai Ryan karena suaminya itu telah menduakan cintanya? Lalu seperti apa persiapan Ricis dan juga Ryan menjelang sidang cerai beragendakan mediasi 19 Februari mendatang? Berapakah uang muta dan nafkah mas saidah yang digugat Ricis kepada Ryan? Lalu apa kata keluarga Ricis tentang sikap Ryan yang diduga lebih mendahulukan kepentingan orang tuanya ketimbang kepentingan Ricis? Dulu Getol membuat konten pribadi. Seperti apa perasaan Ricis ketika netizen dan sejumlah selebriti seolah menagih konten perceraian tanpa mempedulikan perasaannya? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas drama dan sejumlah fakta mengejutkan di balik prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Awal Januari lalu masih umroh bareng. Akhir Januari 2024, YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan justru ingin menyudahi pernikahan mereka. Bukan gosip dan bukan fitnah, tanggal 30 Januari lalu, Ricis resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika dulu netizen bertanya-tanya, benarkah rumah tangga Ricis dan Ryan bermasalah hingga mereka memutuskan pisah rumah? Sekarang pertanyaan netizen yang maha kritis pun lebih dalam. Apa alasan gugatan cerai Ricis? Apakah persis seperti curhatan Ricis di media sosial bahwa ia sudah lama tidak mendapatkan nafkah batin dari suami? Bisa jadi alasan itu benar adanya karena Ryan dan Ori Fitrio kakak ipar Ricis terlibat perang statement di media sosial. Sebuah akun gosip mengupload screenshot tulisan Ryan yang diduga menjawab sindiran pedas Ori Fitrio. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu. Mas Rio juga paham agama, mohon support aja yang baik-baik. Demikian pembelaan Ryan yang merasa difitnah oleh suami Ustazah Oki Stiana Dewi itu. Emang mereka lagi proses sih, Mbak. Oh, emang lagi proses Gitu. ya, Mas? Iya, karena emang udah fatal sih kesalahannya. Udah fatal, nggak Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosial media. Iya, makanya itu. Tuh dari lahiran sampai sekarang ada sentuh kayak gimana mau nikah? Kemarin kan udah Ricis sudah kasih kode tuh. Terus Iya. tekanan batin juga. Banyak Sama saya. komentar ya, Iya. Mas? Kan tekanan batin juga dia, tekanan batin. Ya, kalau saya mau Oki sih ya maunya bertahanin, cuman kan ternyata pas di Mekah pun nggak ada hasil ya, bagaimana lagi? Pokoknya ada clash lah hal gitu. Ada sesuatu hal yang tidak sejalan. Karena tidak sejalannya itu maka dia menggugat. Itu ya secara mengkerucutnya belum bisa disampaikan karena perkaranya kan masuk baru. Ini aku pakai data ya. Kita bertiga kan pernah tes psikologi Islam. Aku, Oki sama Ricis. Kalau Ricis itu orang yang cerdas di otak kiri. Kalau aku sama Uma lebih ke otak kanan ya. Kita kayak langit sama bumi. Ricis itu orang berkarakter tegas. Jika seandainya dia disakiti, dizolimi, atau diperlakukan tidak adil oleh siapapun itu, teman, saudara, pasangan, atau siapapun, dia itu tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Itu karakternya Ricis. Walaupun penampilannya kayaknya ceria, pecicilan, cengengesan gitu ya, suka ketawa. Jangan main-main, Ricis itu orangnya benar-benar logis. Kalau dia sudah merasa diperlakukan dengan tidak adil, dia merasa dizolimi, dia merasa disakiti, dia itu ibaratnya mesin tuh udah ada aturannya, langsung otomatis di blacklist sama dia. Kemarin usai sholat Jumat, Ryan dan ayahnya Rustam Effendi seolah belum siap menjawab kegaduhan di media sosial terkait alasan Ricis menggugat cerai. Kabar Ryan digugat cerai sama Ricis seperti apa sih, Pak? Kabar Ryan nggak peduli sama Ricis? Rian, seperti apa sih kamu digugat cerai, Rian?
Kamu seperti dibilang nggak peduli seperti apa? Boleh tahu permasalahannya apa sih Ricis? Ajuin gugatan sama Rian Ricis. Ricis, permasalahannya apa sih Ricis? Ricis sama Rian udah nggak bisa diperbaiki lagi Ricis. Ricis. Soal dalil atau alasan gugat cerai, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang tidak berwenang menyampaikannya kepada publik, kecuali adanya percekcokan yang tidak selesai-selesai. Sementara pengacara Dedi R. Armidi yang dikuasakan Rian untuk mengawal perceraiannya dengan Ricis belum siap bicara di depan awak media untuk menghentikan bola liar yang terkesan menuding kliennya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Tapi benarkah Rian mengalami baby blues sejak Ricis melahirkan secara sesar hingga ia berubah dingin terhadap wanita yang dihalalkan baginya sejak 12 November 2021 silam itu? Baby blues itu sendiri ya, saya mau jelasin tentang baby blues itu sendiri. Baby blues tuh jadi perasaan-perasaan kesedihan ya, kemudian perasaan cemas, kemudian panik gitu yang muncul biasanya terkait dengan kelahiran seorang baby gitu. Biasa dialami oleh wanita karena ketika seseorang wanita melahirkan itu terjadi perubahan hormon estrogen dan progesteron. Perubahan hormon tersebut kemudian menyebabkan perubahan di dalam mood perempuan. Tetapi selain hormon juga ada perubahan-perubahan lain, yaitu perubahan peran ya. Misalnya tadinya single atau tadinya belum memiliki baby, kemudian memiliki baby, jadi harus mengurus lebih ekstra sehingga jadi tidurnya kurang, stresnya nambah. Biasanya kalau baby blues ini munculnya adalah sekitar 3 atau hari ketiga atau hari keempat setelah kelahiran sampai 2 minggu lah ya maksimal. Selebihnya dari itu kalau masih bertahan itu namanya bukan baby blues lagi tapi postpartum depression gitu. Nah, apakah ini hanya bisa dialami sama wanita? Nah, pria juga bisa mengalami masalah-masalah dalam penyesuaian ini atau proses penyesuaian ini gitu ya. Jadi sekitar 8% sampai 10% pria gitu pasangan juga ternyata mengalami perubahan setelah lahirnya baby ya. Kenapa perubahan itu bisa muncul ya? Pertama, tingkat stres pastinya juga berbeda dengan sebelum punya baby. Nah, kalau kita makin stres kan pastinya ada perubahan hormonal ya. Nah, dengan adanya perubahan hormonal itu juga bisa kemudian mempengaruhi perubahan mood ya. Jadi wajar juga kalau pria juga bisa mengalami namanya paternal postnatal depression. Pada pria ya gejalanya misalnya ya mungkin mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh wanita, misalnya tingkat stres bertambah, jadi cepat marah, jadi nggak sabar, ada keinginan untuk menjauh karena jadi makin cemas atau makin panik menghadapi perubahan peran gitu, kemudian mudah merasa frustasi, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi, bisa juga ada hilang minat, ya bisa juga jadi mempengaruhi hubungan antar pasangan itu sendiri. Ya, bisa jadi sikap Rian terhadap Ricis tidak se-ekstrim yang digambarkan Ricis dan keluarganya, bahwa Rian alpa menjalankan kewajibannya sebagai suami sejak lahiran Moana. Namun netizen yang maha cerdas tidak gagal paham terhadap maksud Ricis yang diduga ingin punya kehidupan pernikahan yang normal seperti istri-istri kebanyakan. Bagi Ustazah Lulung dan Ustadz Yusuf Mansur, apa yang diinginkan Ricis itu memang tidak berlebihan dan sebuah tuntutan yang lumrah dari istri kepada suaminya. Ya memang kan kalau kita pernah belajar sama guru-guru kita terutama dari segi otak laki otak perempuan ya kan, dari segi parenting, kan pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Karena kok kelihatan mungkin Rian itu pendiam atau mungkin kurang sat-sat misalnya ya. Nah, sementara Ricis sat-sat, cepet, gesit. Ya kan pasangan yang terbaik yang terbalik. Kalau kita kembalikan kepada Quran hadis ya, apalagi tadi ya parenting, sebenarnya sih pasangan yang terbaik yang terbalik. Mungkin itu kan versi orang-orang melihatnya kan, tapi kan kita kan nggak tahu juga. Jangan bersikap keras, egois deh. Jika kamu golizol kolbi, kalau kita masing-masing pada keras kepala, pada egois, ya kan, lan fadu min haulik, takutnya nanti pada menjauh. Iya, makanya kan suka ada sigot talik talak tuh kalau nikah kan, ada yang baca ada yang enggak.
Kalau ada yang baca ya dia kena hukumnya, hukum sumpahan kan. Kalau begini, kalau begitu diantaranya misalkan tidak menyentuh, tidak mempergauli dengan baik. Saya lupa baca nggak ya dia waktu talak itu dibaca nggak? Saya kira sih dibaca ya. Tapi kalaupun tidak dibaca, maka seorang perempuan memang dia punya hak. Kita perlu melakukan proses pemeriksaan psikologis untuk tahu gitu ya, apa sih yang melatar belakangi kondisi ini. Apakah karena kondisi kesehatan mental dari pria, dari ayah, atau memang di dalam hubungan pernikahan itu sendiri atau hubungan suami istri itu sendiri juga memang ada konflik-konflik yang menjadi stresor gitu di dalam interaksi mereka. Kalau itu berlanjut dan itu tidak terselesaikan, sebenarnya kan konflik apapun kalau itu nggak terselesaikan dan berlanjut ya bisa jadi tambah parah gitu ujungnya. Ya kalau misalnya jalan satu-satu udah nggak tahan lagi, ya kan? Kalau kata surat Al-Baqarah ayat 229, seperti Zainab yang menikah dengan Sabit bin Qais udah nggak tahan sama Sabit, ya nggak apa-apa juga sih kan, yang tahu masalah keluarga ya mereka. Ya udah kalau kamu yang melepas, kalau kamu yang menggugat, maka kamu balikin mahar, tebus dirimu gitu. Jadi kalau perempuan sebutnya hulu, hola ayah lau, melepas ikatan pernikahan. Tapi kalau laki-laki yang ngomong namanya talak, memutus gitu. Oh ini melepas, beda kan lepas sama putus. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Ya itu, jadi mungkin dari awal nih udah ada ketidakcocokan gitu. Cuman lagi pada bertahan. Nah kita hormati tuh. Ya kita nggak tahu doanya apaan. Doanya apa kan, minta dipercepat malah atau minta dipertahankan walaupun 5 tahun kurang ya. Tak cuma nafkah batin, Ricis juga sempat curhat soal nafkah bulanan di TikTok. Adik Dr. Shindy Kurnia Putri itu mengomentari quote yang berbunyi, "Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu, kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami. Yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri." Komentar Ricis atas quote itu pun sempat viral. Bungsu dari 3 bersaudara ini menulis, "Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya." Lalu benarkah selama menikah dengan Rian, Ricis yang punya penghasilan lebih besar, lebih banyak mengeluarkan uang untuk biaya bulanan keluarga dan menggaji karyawannya? Benarkah bersama permohonan talaknya, Ricis juga menggugat hak asuh dan nafkah bulanan untuk Moana, serta menuntut uang mut'ah dan nafkah masa idah yang berjumlah fantastis? Ada di satu nominalnya ada. Berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Pokoknya ada aja. Pokoknya ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Hukumannya sholat tahajud. Tapi sempat curhat nggak sih dok? Maksudnya Ricis sama dokter sendiri? Dokter sendiri waktu sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam ke rumah tangga orang gitu ya. Semoga yang terbaik deh buat Cuman Ricis kalau sama Rian. kaget sih pasti kaget aja karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fine-fine aja lah intinya kayak gitu. Oh iya, tentunya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi gitu. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil, kan ini bisa berhasil bisa tidak.
Rian dan Rian ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya, seperti itu. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Rian bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Memasuki bulan kasih sayang, Ricis dan Rian gagal meneruskan tradisi yang dibuat pasca nikah, yaitu membuat konten momen hari kasih sayang ala 2R Ricis dan Rian yang bertaburan hadiah bunga dan coklat. Yang terjadi, Ricis justru terciduk tengah membeli bunga untuk dirinya sendiri. Apakah Ricis ingin menghibur dirinya sendiri? Karena sudah tidak ada suami yang memberikannya surprise romantis dan kado spesial di hari kasih sayang. Ya kalau dari saya kaget sudah pasti ya, menyayangkan dan juga sedih. Ada juga suami yang gak bersyukur ya, udah punya istri kaya, mapan, mandiri secara finansial, tapi egois, tidak memberikan nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri atau kakak ipar. Itu kan bermacam-macam, masalah rumah tangga itu kan ada aja. Sebenarnya kalau menurut aku Ricis sudah memberikan kesempatan ya. Cuman mungkin ada satu lain hal yang membuat dia sudah udah nggak bisa nih dipertahanin, udah nggak bisa. Dia kan orang logika ya, orang yang cerdas dalam logika, bukan perasaan. Dia logis banget orangnya. Ibaratnya mesin komputer kalau udah salah sistemnya kan langsung di blacklist otomatis ya sama mesin. Ricis itu karakternya begitu. Abang TR, suamiku, sayangku, ayang beb adalah sekian kosakata yang dulu digunakan Ricis untuk memanggil Rian. Tapi sekarang lidah Ricis seolah keluh untuk mengucapkan panggilan mesra itu. Etalase kebucinan yang tergambar dalam beranda Instagram Ricis dan Rian pun kini menjadi barang langka. Padahal Ustazah Oki Stiana Dewi, kakak Ricis yang akrab disapa Umu Oki, pernah kecele lantaran dirinya gencar mengingatkan publik dan netizen agar jangan pamer kebucinan berlebihan di media sosial. Tapi tak bisa menghentikan parade kebucinan Ricis dan Rian. Teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media. Keromantisan, peluk-pelukannya diposting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya. Nyinyirin Ustazah Oki begitu ya. Kalau ada yang nyinyirin Ustazah Oki nggak ngapa-ngapain, adiknya begini-begini, Ustazah nggak boleh. Ustazah Oki itu Masya Allah ikhtiarnya sudah luar biasa ya dalam menyatukan mereka. Karena sebentar-sebentar ngonten, image Ricis sebagai YouTuber spesialis kehidupan personal sangat kuat. Faktanya, untuk urusan ziarah kubur pun tak luput dikomersilkan Ricis. Hal itulah yang menjadi alasan komika Kemal Palevi mempertanyakan konten perceraian part 1 kepada Ricis. Kemal merasa pertanyaannya wajar dan mungkin mewakili pertanyaan sebagian netizen. Tapi gara-gara pertanyaan itu, ia dihujat oleh fans Ricis. Lantas seperti apa reaksi Kemal atas ucapan Ricis yang terkesan menudingnya tidak punya empati terhadap penderitaan sesama publik figur? Perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya. Gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gua tegasin nih.
buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gua tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ya memang kita tahu ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di-bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di-bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, benar mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Artinya ya udah emang hidupnya beliau kan udah di situ ya. Ya udah pasti akan ada feedback yang kurang lebih serupa di dunianya juga. Ya sudah kalau memang begitu mah terima aja. Ya memang sih karena mungkin pernah ada kasus serupa kali ya. Kan sempat heboh tuh. Ya begitu dah orang kaya gitu. Ternyata konten gitu. Tapi saran saya sih kalau emang konten jangan deh. Maksudnya jangan deh kalau bercanda-bercanda begitu mah. Bercanda pura-pura cerai. Lagian naikin rating apaan udah pada terkenal juga. Enggak lah saya kira kalau settingan mah. Insya Allah enggak. Tapi kalau dijadiin candaan dari teman-teman yang lain, kayaknya nggak elok juga ya. Ya saya termasuk yang dicandain dulu kan. Untungnya kita alhamdulillah aja. Lalu benarkah isu wanita idaman lain menjadi alasan utama Ricis menggugat cerai Rian? Benarkah Rian menyesal telah keluar dari sebuah bank BUMN demi menemani Ricis berkarir di Jakarta?